Jika kumbang dapat memilih kembangnya, angan bisa menentukan inginnya, maka sejatinya hidup adalah pilihan kita sendiri. Namun sementara kita saling berbisik, mengapa kita tak bisa memilih akan lahir dari rahim siapa dan berada di lingkungan yang seperti apa? Sentak terdiam dalam lamunan. Perbedaan menurut saya adalah suatu ajang di mana kita saling mengenal, saling mengetahui, saling memahami terhadap suatu kondisi yang tidak sama, atau bisa disebut juga keberagaman. Baik itu kondisi yang tidak sama dalam hal agama, budaya, maupun tradisi. Perbedaan itu adalah suatu hal yang indah, dan berbeda itu adalah hal yang biasa. Jadi dengan perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, ini bertujuan agar kehidupan ini bisa menjadi lebih berwarna, lebih menarik. Perbedaan itu merupakan adanya sifat, karakter, tujuan yang berbeda yang memang diciptakan Tuhan agar kita semua saling mengenal. Setelah 6 tahun saya mengenyam pendidikan di pesantren, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya untuk merasakan atau menyicipi dunia yang benar-benar berbeda dengan kehidupan pesantren. Mungkin di sini akan saya sampaikan tentang bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai seorang muslim. Jadi di situ saya memiliki pengalaman yang bisa dikatakan senang, bisa dikatakan sedih juga. Pertama kali saya masuk di dunia tersebut, saya mengalami kebingungan gitu. Karena menurut saya tradisi, pemikiran dan budaya yang saya yakini itu berbeda dengan kehidupan dan tradisi yang mereka yakini. Dan di situ saya merasakan suatu hal yang memang saya seperti dibedakan gitu dengan teman yang lainnya, dan saya juga merasa kurang nyaman untuk bergaul dengan mereka. Suatu contoh kecilnya seperti berjabat tangan dengan lawan jenis gitu. Itu sih yang membuat saya, apa saya terlalu cupu ataukah nilai toleransi saya rendah gitu. Tapi di sisi lain, di hati kecil saya gitu ya, meyakini bahwasanya hal tersebut sudah tersyariatkan dalam Islam gitu. Saya tidak salah gitu. Tapi kemudian saya terus berdoa, ya Allah, kalau memang saya tidak cocok di dunia ini, izinkan saya mundur. Akan tetapi ketika saya sudah ditakdirkan memang benar-benar berada di dunia ini dan saya harus maju, terus maju, tolong ya Allah memberikan jawaban atas kebingungan saya gitu. Nah, dulu salah satu teman saya di jenjang sarjana ada yang beragama lain. Dia setiap kali Ramadan mengadakan buka bersama di rumahnya. Tidak hanya itu, bahkan pada hari Raya Idul Fitri dia juga mengadakan open house. Namun di sini yang saya sampaikan di awal bahwa perbedaan itu memang diciptakan kepada manusia, kepada kita semua, agar kita saling mengenal. Jadi adanya perbedaan ini memang tidak untuk disamakan, tidak untuk dilebur menjadi satu. Jadi terkait dengan perbedaan agama yang telah saya sampaikan, jadi prinsip saya tetap laku di lingkungannya. Salah satunya adalah bertemu dengan orang Madura, salah satunya. Nah, pengalaman senangnya saya bisa ketemu teman baru dengan bahasa baru. Dari situ saya bisa belajar dong sedikit-sedikit. Tapi sedihnya sampai saat ini saya belum tahu apa maksud dari percakapan mereka. Kadang sedihnya tuh sampai sekarang pun saya belum bisa berbicara ataupun menangkap secara, oh ini maksudnya seperti ini loh.
Harapan saya untuk masyarakat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayolah kita harus pintar-pintar memahami suatu perbedaan. Karena perbedaan itu bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki, tapi untuk saling toleransi, saling mengenal. Bahkan kita bisa memperdalam pengetahuan kita tentang perbedaan tersebut gitu. Indonesia memang Allah ciptakan dengan berbagai macam bahasa, suku, dan agama untuk saling mengenal. Dengan adanya perbedaan ini, semoga kita tahu bahwa kita tidak harus melebur menjadi satu, tapi cukup memaknai bahwa perbedaan itu ada untuk kita semua saling mengenal satu sama lain dan menghormati tanpa menghina, mengejek ataupun mengucilkan satu kelompok ataupun kalangan yang lain berbeda dengan kita. Perbedaan ada bukan untuk pertikaian, tapi untuk persatuan. Perbedaan ada juga bukan untuk perpecahan, tapi untuk keindahan. Tugas besar generasi kita adalah mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia dengan segala bentuk budaya, agama, ras, suku, warna kulit, dan lain sebagainya yang begitu beragam, saya berharap manusia Indonesia semakin bisa bijaksana dan juga bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Jadi keindahan itu itu nggak harus melulu tentang persamaan. Akan tetapi justru dengan adanya perbedaan itulah yang menjadi keindahan. Salah satu contohnya adalah dari warna pelangi. Nah, kita tahu kan pelangi itu tidak hanya dari satu warna. Kalau satu warna ya monoton dong, biru-biru aja, merah-merah aja, itu nggak ada indah-indahnya sama sekali. Akan tetapi pelangi itu ada warna kuning, merah, biru, ungu, dan lain sebagainya. Dan itulah dari perbedaan itu pelangi akan nampak menawan, nampak indah, nampak sedap dipandang mata. Yang menghiasi cakrawala ini di langit yang begitu terbentang luas. Jadi dengan adanya perbedaan, semuanya akan menjadi indah. Kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Dalam beda, Tuhan tumbuhkan cinta agar saling bekerja sama dalam irama untuk capai sejahtera. Keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang tak terelakkan dalam masyarakat. Melupakan keragaman dalam pendidikan merupakan celah tak terperhatikan yang membawa masalah sosial. Maka pendidikan multikultural menjadi celah penting yang membawa pendewasaan, mampu beradaptasi dan tenggang rasa terhadap sesama.